Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Alvin Toffler. Kali ini kita bakalan bahas soal hyperfocal distance. Sebelum tahu binatang apa itu, kita masuk ke bumper dulu ya. Jadi teman-teman, hyperfocal distance itu adalah untuk menandakan area yang fokus di kamera kita. Jadi di foto kita, area yang fokus itu kita bisa tandain sebenarnya tanpa menggunakan autofocus nih gitu. Jadi fungsinya sebenarnya buat apaan sih hyperfocal distance ini? Kan di era zaman sekarang ini buat apa ya kita nanda-nandain kayak gitu? Karena kan anyway lensa kita udah otomatis semua ya, udah autofocus semua. Jadi teman-teman rasa nggak perlu lagi. Nah, ini yang salah sebenarnya. Jadi gini, kadang-kadang kita tetap butuh yang namanya hyperfocal distance. Kenapa? Sometimes kita moto landscape, kita pengen depth of field-nya itu tebel ya. Karena kalau kita moto landscape, kita nggak mau depannya ngeblur, terus ujungnya tajam, atau ujungnya ngeblur, depannya tajam. Jadi kita mau dapetin dua-duanya nih, foreground sama backgroundnya kita mau dapet semua. Nah, hyperfocal inilah jawabannya. Jadi gini, untuk kamera Fuji ada kekhususan. Kenapa? Karena ada sistem yang oke banget. Nah, sistemnya itu namanya hyperfocal digital. Nah, ya, kalau zaman dulu teman-teman tuh ada penandanya di lensa kita. Jadi area mana yang fokus, area mana yang fokus. Karena zaman dulu kan belum ada autofocus. Jadi teman-teman harus ngelihat patokannya itu. Nah, tapi di era sekarang ini, khususnya ya, era digital kayak gini, apalagi di kamera Fujifilm nih, udah ada hyperfocal distance yang digital. Jadi teman-teman bisa ubah langsung ke manual, dan ini cuma berlaku, ya ini disclaimer dulu ya, ini cuma berlaku untuk dalam mode manual dan juga menggunakan lensa Fuji ya. Kalau teman-teman pakai lensa lain nggak dapat ya, pakai lensa manual apalagi ya. Oke, jadi gini, teman-teman bisa set di manual, oke, lalu teman-teman bisa puter ya, area ring fokusnya, bukan ring aperture ya. Oke, ring fokus dulu. Nah, ini area yang bergaris itu adalah area yang fokus. Jadi cuma titik. Nah, kalau teman-teman pakainya f2, itu areanya bakalan semakin sempit. Tapi begitu teman-teman ganti jadi f16, ya, begitu teman-teman ganti pakai f16, itu areanya akan semakin tebal. Nah, ini ada range biru ya. Teman-teman bisa lihat ada area birunya. Nah, itu adalah area yang fokus dari mulai fokus sampai habis fokusnya. Nah, di luar area itu artinya belum fokus atau sesudah fokus. Jadi ya intinya teman-teman maksimalin yang ada di dalam area tersebut. Nah, semakin lebar lensanya, depth of field-nya bakalan semakin tebal kalau teman-teman pakai f-nya f kecil ya. Nah, terus teman-teman di sini fungsinya buat apa sih? Nah, ini fungsinya buat maksimalin. Jadi gini, kalau orang dulu, jadi gini, kalau misalkan orang mikir, gue mau moto misalkan gedung atau moto moto landscape lah ya. Terus di depan kita ini ada misalkan jarak 2 meter atau jarak 1 meter, itu ada foreground yang bagus, misalkan batu, ilalang, bintang laut gitu. Tapi kita juga mau backgroundnya tajam. Nah, ini fungsinya untuk hyperfocal distance ini kita pakai. Jadi gini, kita kalau landscape itu, kalau orang dulu asal tutup mata aja, jadi langsung di set di infinity. Padahal salah, kalau kita set di infinity, area fokus kita nggak maksimal gitu. Jadi yang maksimal itu area fokusnya, kalau di Fuji teman-teman bisa taruh di f yang paling kecil, lalu cobain teman-teman tuh, itu area fokusnya digeser sampai biru-birunya menyentuh ujungnya. Jadi biru-birunya udah nyentuh ujung, nah sisanya udah nggak usah diputar sampai ujung gitu. Jadi teman-teman bisa dapat area fokusnya tebel gitu. Tapi ya so far sih ini cuma ada di Fuji ya. Jadi teman-teman bisa maksimalin kameranya, bisa maksimalin lensanya untuk foto landscape gitu. Nah, begitu teman-teman pakai nanti area misalkan lensa tele ya, area ini juga bakalan semakin kecil gitu. Begitu teman-teman gedein f-nya, area ini juga bakalan semakin kecil, dan semakin besar kemungkinan semakin kecil areanya, terus kemungkinan untuk fokus ya ngira-ngiranya juga makin susah. Tapi so far saya pakai untuk
landscape itu enak banget. Kenapa? Karena ya biasanya kita pakai lensa lebar dan f-nya f kecil gitu ya. Jangan lupa f kecil itu angkanya besar, f besar itu angkanya kecil ya. Jangan kebalik-kebalik. Oke. Nah, terus teman-teman sebenarnya di lensa manual juga ada. Jadi ini teman-teman bisa tandain nih. Nah, yang warna jadi misalkan teman-teman lihat nih ada tulisannya kan di lensa manual nih. Ini kebetulan saya pakai lawas 9 mili dan ini salah satu lensa yang saya suka banget pakainya di Fuji. Kenapa? Dove-nya tebel. Gitu, dove-nya tebel dan sunstar-nya bagus. Sunstar itu apa? Nanti kita bakalan bahas belakangan ya. Oke. Nah, jadi intinya dove-nya tebel. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini kan dia f-nya 28 ya. 28 ya f-nya 28. F-nya 28 teman-teman lihat nih, kalau kita taruh di F28 artinya area yang ini yang fokus ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang mungkin area yang fokus di sini. Nah, kalau kita taruhnya F56 atau F11, nah ini area fokusnya jadi semakin tebel gitu. Jadi ini dari area sini sampai infinity itu udah fokus gitu. Jadi teman-teman nggak usah taruh uh, area fokusnya di infinity gitu. Jadi intinya hyperfocal distance ini apa sih di era sekarang? Intinya hyperfocal distance itu untuk memaksimalkan area fokus kita gitu. Jadi bukan cuma kita taruh di infinity terus kita shoot. Ya bener, ada benernya juga, tapi nggak maksimal. Kenapa? Karena kalau kita taruh di infinity artinya area fokusnya kita taruh di area terjauh. Nah, kemungkinan area yang paling dekat sama kita itu nggak bakalan kena sama nggak bakalan kena sama area fokusnya gitu. Oke teman-teman, segitu aja tips dari saya. Kita bertemu lagi kapan-kapan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa bagiin kalau misalkan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, segitu aja dari saya, Alvin Topler. Dadah.